Video ini adalah video project asesmen sumatif akhir semester dari mata pelajaran sejarah dan bahasa Indonesia fase E kelas 11 semester 1 SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu guru dan yang ada di sini. Ini perkenalkan kami dari kelas XI TP4 yang berawalan dari saya Excel absen 8. Saya Michael Abdurrahman absen 19. Saya Orlas Farijawi Bisana absen 23. Sekarang kami berada di Masjid Mangkunegaran dan pada saat ini kami akan menjelaskan tentang sejarah dan lain-lainnya. Oke, saya mulai dari sejarah pembangunannya. Nah, masjid ini awalnya didirikan pada abad ke-18 dan bernama awalnya itu apa namanya? Masjid Kusto. Nah, untuk perubahan nama itu berawal dari Mangkunegaran. Nah, Mangkunegaran 1. Lalu pembangunan masjid ini merupakan perwujudan tugas raja. Tugas raja sebagai penata agama atau penata agama dan juga berfungsi sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan sosial. Selanjutnya, awalnya masjid ini terletak di bagian belakang Pura Mangkunegaran. Nah, sebelum akhirnya dipindahkan oleh Mangkunegaran keempat ke sisi barat. Nah, selanjutnya karena pada saat itu dianggap kurang strategis. Pemindahan ini ditandai dengan peletakan batu pertama pada tahun 1878. Nah, selanjutnya arsitektur Masjid Mangkunegaran ini menampilkan gaya khas Jawa dan atap bertingkat dan ornamen ukiran kayu yang menunjukkan pengaruh budaya Jawa dan Islam. Dikarenakan kesulitan ekonomi yang dialami oleh Mangkunegaran, pembangunan masjid ini sempat terabaikan. Nah, raja-raja selepas Mangkunegaran keempat itu lebih memilih untuk memulihkan kondisi perekonomian Mangkunegaran. Lalu pembangunan masjid kembali dilanjutkan oleh Mangkunegaran ke-7 yang ditandai dengan peletakan batu kedua pada tahun 1918 dan disusul dengan pembangunan menara masjid pada tahun 1926. Mangkunegaran dulunya berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat utama sholat dan kegiatan keagamaan bagi keluarga, kerajaan, dan masyarakat sekitar. Setelah itu ada pusat pendidikan agama, tempat belajar mengaji, pengajian, dan kajian Islam bagi semua kalangan. Setelah itu ada pusat keagamaan dan budaya, lokasi perayaan tradisi Islam seperti Maulid Nabi dan acara Ramadan yang memperkuat ikatan antara kerajaan dan rakyat. Yang keempat ada simbol kekuasaan, lambang kedaulatan Mangkunegaran dalam agama Islam di wilayahnya. Tempat musyawarah, area untuk pertemuan dan diskusi antara kerajaan dan masyarakat terkait keputusan soal keagamaan. Masjid ini menjadi pusat spiritual dan sosial di lingkungan Mangkunegaran. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Masjid Mangkunegaran pada saat ini. Nah, di Masjid Mangkunegaran yang terletak di Surakarta memiliki berbagai fungsi yang mencakup aspek keagamaan, budaya, dan sosial. Sebagai tempat ibadah, masjid ini tetap digunakan oleh umat muslim untuk menjalankan salat Jumat, salat wajib, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu, masjid ini juga menjadi pusat pendidikan agama di mana diadakan pengajian, kelas tahfiz Al-Quran, dan ceramah keagamaan untuk meningkatkan pemahaman spiritual masyarakat. Nah, di sisi lain juga, Masjid Mangkunegaran juga memainkan peran penting dalam kegiatan sosial masyarakat. Masjid ini sering menjadi tempat untuk berbagai program sosial seperti pembagian sembako, pengobatan gratis, serta kegiatan sosial lainnya yang bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga berbagai pusat kegiatan komunitas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar. Sekian dari saya, terima kasih. Ini adalah masjid peninggalan para sepuh kita yang dari Mangkunegaran pertama. Jadi memang awalnya itu masjid itu letaknya tidak berada di tempat yang sekarang ini, cuma awal-awal berdiri itu diprakarsai oleh Mangkunegaran pertama atau Raden Mas Said atau benar-benar Ini
letaknya berdirinya masjid itu ada di Kampung Kauman Pasar Regi, yaitu sekitar tahun 1957 ketika Mangkunegoro pertama itu memerintah. Ini dia memprakarsai mendirikan masjid untuk para abdi dalam dan beberapa dalam, namun tempatnya tidak di tempat yang sekarang ini, tempat di Kampung Kauman Pasar Regi. Ini mulai dari Mangkunegoro pertama, Mangkunegoro kedua, ketiga, dan ketiga. Ini posisi masjid berada di Kampung Kauman Pasar Regi. Namun setelah Mangkunegoro III wafat, digantikan Mangkunegoro keempat. Nah, dari Mangkunegoro IV ini mereka berinisiatif memindahkan masjid yang letaknya di Kampung Kauman itu dipindah ke tempat yang sekarang ini. Tahun berapa? Tahun 1878. Ini yang memindahkan adalah Mangkunegoro keempat. Tahun 1878. Dengan tujuan yaitu para abdi dalam dan para santri muslim ketika mereka melaksanakan ibadah itu dengan pura Mangkunegaran lebih dekat daripada ke masyarakat, sehingga Kanjeng Gusti ataupun Pak Pihak Mangkunegoro ini bisa mengontrol abdi dalam atau santri dalam yang melaksanakan ibadah di masjid ini. Namun untuk itu belum ada menara dan belum ada kapuro. Jadi baru setelah Mangkunegoro 4, Mangkunegoro 5, Mangkunegoro 6 ini juga tidak ada perubahan signifikan. Lalu setelah Mangkunegoro 7 itu menjadi Adipati Aryo Mangkunegoro kurang lebih tahun 1917-an, beliau juga berinisiatif mengembangkan masjid ini yang penting dibuat besar, ditambah dengan serambi, ditambah dengan menara dan membuat kapuro seperti yang sekarang, baik kapuro yang keluar ataupun kapuro yang dalam. Sampai sekarang ini adalah anak atas inisiatif Mangkunegoro IV bekerja sama dengan seorang arsitektur dari negeri Belanda yang namanya Thomas Herman Laysen, ini untuk memadukan antara arsitektur Jawa dan arsitektur Eropa, sehingga bentuknya seperti ini. Dan juga menjadi dan oleh pemerintah kota masjid ini tahun 2015 ini dicanangkan sebagai masjid cagar budaya. Ini masjid di mana menjadi tanggung jawab pemerintah untuk pembangunannya. Ini kalau sudah dicanangkan sebagai cagar budaya, berarti kita mengikuti aturan-aturan yang ada di cagar budaya. Jadi kalau mau membangun ataupun merubah bangunan ini tidak dibolehkan. Kalau bisa ya kita tinggal laporan ke pemerintah kota, dan nanti pemerintah kota yang akan memperbaiki. Kalau sifatnya kalau hanya sekitar yang ringan-ringan seperti kemudian ada lampu mati, ada cat, pengecatan kembali, ini tidak kalau tidak menambah bangunan ataupun mengurangi bangunan itu kan apa yang ada sekarang ini masih asli dan ini dalam seperti ini sekarang masih bentuk yang belum jelas bisa ditanyakan untuk selanjutnya adalah values yang kami dapat pada proyek akses ini adalah ini memiliki nilai-nilai penting yaitu seperti disiplin, tanggung jawab, ketekunan, dan kerjasama tim.
lalu melakukan ketekunan dan kejujuran. Kami berusaha menghasilkan karya yang memiliki dampak positif dan membawa inspirasi bagi banyak orang. Nah, terus kami juga mengajak para hadirin sekalian untuk memperkaya wawasan sejarah dengan berkunjung di Masjid Mangkunegaran Surakarta ini. Ya, ini merupakan situs bersejarah dan syarat akan nilai budaya dan spiritualitas, serta menjadi cerminan tradisi dan warisan luhur yang patut kita lestarikan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kami, perwakilan dari kelompok 7 kelas XI TP4 Sekolah SMK Mikael. Semoga video kami dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kalian semua. Oke, sekian, terima kasih.